Dari Desa Kintamani, kita akan dibuat takjub oleh kemegahan pemandangan kaldera yang luar biasa dan danau yang indah, Gunung Batur. Keindahan danau ini menyimpan riwayat geologi yang mengerikan. Kaldera Batur adalah sisa-sisa dari letusan dahsyat Gunung Batur purba. Kaldera ini membentang sepanjang 13 km, salah satu kaldera terbesar di Indonesia, dengan danau yang berbentuk bulan sabit di sisi sebelah timur. Ketinggian Gunung Batur di zaman purba lebih tinggi dan lebih besar dari Gunung Agung sekarang. Gunung Batur purba ini hancur berkali-kali akibat letusannya sendiri. Serangkaian letusan dahsyat Gunung Batur purba telah membentuk kemegahan landscape Bali seperti sekarang. Hingga sekarang, Gunung Batur adalah gunung aktif yang masih menyimpan bahaya di masa depan. Teman-teman, pada video kali ini, kita akan membahas letusan dahsyat Gunung Batur purba, terbentuknya kaldera dan danau Batur. Yuk, mari kita simak. Dalam legenda Bali mengisahkan, Dewa Siwa memindahkan puncak Gunung Mahameru ke Pulau Bali dan membaginya menjadi dua bagian. Belahan di tangan kanan dijadikan Gunung Agung sebagai tahta Dewa Putranjaya. Sementara yang di tangan kiri menjadi Gunung Batur untuk tahta Dewi Danu. Dewi Danu adalah penguasa Danau Batur yang merupakan keturunan dari dewa-dewi dari Kahyangan. Keindahan kaldera Batur dan danau Batur begitu melegenda. Selain landscape alam yang menakjubkan, Gunung Batur juga menyimpan kekayaan geologi yang luar biasa. Gunung Batur ini terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Pulau Bali. Pada bulan September tahun 2012, UNESCO menetapkan Gunung Batur sebagai kawasan geopark dunia. Geopark Batur ini adalah geopark pertama di Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Geolog Belanda Van Bemmelen pada tahun 1949 menyebut Danau Batur di Kintamani sebagai salah satu danau kaldera terbesar dan terindah di dunia, dengan luasan mencapai 16,6 km persegi. Danau Batur merupakan danau kaldera terluas kedua di Indonesia setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Kaldera Batur ini sangat unik. Di dalam kaldera pertama ini, terbentuk kaldera lainnya yang merupakan hasil letusan kedua dari Gunung Batur. Kaldera di dalam kaldera. Kedua kaldera ini terbentuk dalam dua masa yang berbeda. Kemudian, terbentuk danau yang berbentuk bulan sabit di sisi timur kaldera. Hingga sekarang, Gunung Batur adalah gunung api aktif yang masih menyimpan bahaya di masa depan. Gunung Batur sudah terbentuk sejak 500.000 tahun yang lalu. Gunung Batur berada dalam rangkaian gunung api Sunda. Gunung ini berbentuk kerucut seperti gunung api pada umumnya. Kemudian meletus berkali-kali dalam beberapa periode hingga terbentuk seperti sekarang. Letusan Gunung Batur purba ini membentuk landscape alam yang luar biasa di sebagian besar Pulau Bali. Walaupun sudah meletus puluhan ribu tahun yang lalu, kita masih bisa melihat jejak letusan-letusan tersebut. Gunung Abang, Danau Batur, Gunung Batur, dan hamparan bebatuan vulkanik di dalam kaldera Batur, serta dinding kaldera yang masih tersisa adalah sebagian dari jejak letusan Gunung Batur di zaman purba. Apabila kita rekonstruksi berdasarkan sisa-sisa dari lereng gunung yang ada, misalnya Gunung Sungkawa dan Gunung Abang, sebelum meletus dahsyat 30.000 tahun yang lalu, Gunung Batur adalah gunung yang sangat tinggi dan besar. Bahkan diperkirakan jauh lebih tinggi dan lebih besar dari Gunung Agung yang merupakan puncak tertinggi di Pulau Bali sekarang.
Kaldera Batur berbentuk ganda, kaldera 1 dan kaldera 2. Kaldera di dalam kaldera. Kaldera 1 atau kaldera utama Batur atau disebut juga kaldera luar berbentuk elip dengan ukuran 13,8 kali 10 km. Luas kaldera kurang lebih 9.000 hektar dengan dinding kaldera tertinggi mencapai ketinggian 2152 mdpl. Kaldera ini terbentuk akibat letusan dahsyat 30.000 tahun yang lalu atau tepatnya 29.300 tahun yang lalu. Kaldera kedua atau kaldera dalam terbentuk di dalam kaldera utama. Dasar kaldera kedua ini lebih rendah sekitar 300 meter dari dasar kaldera utama. Kaldera dalam ini berdiameter sekitar 7 km. Kaldera ini juga sering disebut Undak Kintamani. Di sebelah timur kaldera kedua terbentuk danau yang berbentuk bulan sabit yang kini disebut Danau Batur. Danau ini memiliki luas sekitar 16,6 km persegi. Sekitar 500.000 tahun yang lalu, pergerakan lempeng Indo-Australia yang menunjam lempeng Eurasia di sekitar garis megatrust menyebabkan tekanan magma ke atas permukaan. Magma tersebut mencari celah keluar dan mendorong permukaan tanah menjadi naik. Seiring berlalunya waktu, dorongan tersebut mengangkat permukaan hingga menjadi gunung yang sangat tinggi dan besar. Pada awalnya, Gunung Batur ini adalah gunung berbentuk kerucut seperti gunung api pada umumnya. Gunung ini memiliki ketinggian di atas 3.000 mdpl, lebih tinggi dan lebih besar dari Gunung Agung sekarang. Sekitar 29.300 tahun yang lalu, Gunung Batur meletus dengan sangat dahsyat. Letusan ini memuntahkan 84 km kubik material vulkanik. Jejak material vulkanik yang dilontarkan dalam letusan tersebut tersebar hingga ke Ubud dan sisi utara Denpasar, atau sekitar 40 km dari Danau Batur dengan ketebalan hingga 120 meter. Karena banyaknya material yang dilepaskan menyebabkan kekosongan di dalam perut gunung. Kekosongan ini mengakibatkan badan dan puncak Gunung Batur runtuh dan membentuk kaldera seperti sekarang. Seiring berlalunya waktu, tekanan magma kembali mengangkat permukaan kaldera hingga kembali membentuk kerucut baru. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, gunung tersebut kembali meletus. Tapi letusan kedua ini tidak sehebat letusan yang pertama. Pada letusan kedua ini, material yang dimuntahkan sekitar 19 km kubik. Pada letusan kedua ini, kaldera bagian dalam terbentuk. Lalu dasar kaldera amblas hingga sekitar 300 meter dan hilang separuh dari badan dari Gunung Abang. Di sisi bagian timur kaldera yang merupakan kaki Gunung Abang mulai terisi air dan membentuk danau yang berbentuk bulan sabit, yaitu Danau Batur. Setelah letusan yang kedua, Gunung Batur cukup lama tenang, sambil mengumpulkan kekuatannya kembali. Perlahan, dari dasar kaldera dalam, permukaannya mulai terangkat oleh tekanan magma dari dalam bumi. Proses ini dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hingga sekarang, proses ini masih berlangsung. Sekarang, permukaan Gunung Batur sudah menjulang tinggi hingga mencapai ketinggian 1.717 mdpl. Jadi, Gunung Batur yang kita lihat sekarang adalah cucu dari Gunung Batur purba. Gunung Batur ini lahir dan tumbuh di tengah-tengah kaldera Batur, dengan salah satu sisinya menghadap ke Danau Batur. Sekarang, di area Gunung Batur, kita bisa melihat dua buah kerucut utama yang saling beririsan, yaitu Batur 1 dan Batur 2, serta Batur 3 yang berada di punggung Batur 2. Tidak hanya itu, di sebagian barat Batur 1, kita juga bisa melihat kerucut parasit yang tidak memiliki kawah. Gunung Batur ini menjadi gunung yang paling aktif di Pulau Bali. Setidaknya sejak awal abad 19, Gunung Batur ini tercatat meletus sebanyak 26 kali. Jejak letusan Gunung Batur ini bisa kita lihat dari kawah-kawahnya yang terbentuk di area puncak gunung. Di
Di Batur 1, kita bisa melihat 3 kawah yang saling beririsan, di mana salah satu kawah memiliki ukuran yang paling besar dan juga yang paling dalam. Ini menandakan bahwa letusan-letusan yang terjadi di Gunung Batur 1 terbilang rumit. Di Batur 2, lebih rumit lagi. Kita juga bisa melihat kawah-kawah yang saling beririsan, tumpang tindih satu sama lain, serta kawah-kawah kecil di sekitarnya. Lalu kemudian di Batur 3 juga kita bisa melihat beberapa kawah yang saling berdekatan dan saling tumpang tindih. Semua kawah-kawah yang ada di Gunung Batur ini adalah bukti bahwa aktivitas vulkanik yang terjadi di Gunung Batur sangat aktif. Sejak tahun 1804 sudah terjadi 26 kali erupsi dengan kekuatan yang beragam. Tapi erupsi-erupsi tersebut masih terbilang kecil jika kita bandingkan dengan erupsi yang terjadi di zaman purba saat pembentukan kaldera 1 dan kaldera 2. Tercatat, selama 26 kali letusan tersebut, kekuatan letusannya hanya berada pada level 1 hingga level 2 VI Index. Uniknya, letusan-letusan tersebut berpindah seiring waktu. Misalnya, letusan dari tahun 1804 hingga tahun 1997, erupsi terjadi di Gunung Batur 1. Kemudian, dari tahun 1921 hingga tahun 1925, erupsi terjadi di Gunung Batur 2. Setelah itu, hingga tahun 2000, erupsi terjadi di Gunung Batur 3. Gunung Batur ini terakhir kali erupsi pada tahun 2000, yang terjadi di Batur 3. Erupsi ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, dari tanggal 15 Maret sampai 16 Juni tahun 2000. Skala letusannya masih berada pada level 1 PI Index. Kita bisa melihat jejak-jejak letusan tersebut via Google Map atau Google Earth. Lalu, sehebat apa letusan Gunung Batur purba jika kita bandingkan dengan letusan-letusan yang terjadi di zaman modern? Dilihat dari bekas kalderanya, letusan Batur purba kemungkinan kekuatan erupsinya sangat hebat. Luas kaldera Batur lebih dari 2 kali lipat luas kaldera Tambora. Bahkan kaldera dalam Batur atau kaldera 2 juga masih lebih luas dari kaldera Tambora. Letusan Batur purba masih pada level 7 VI Index. Tapi kehebatan letusannya jauh di atas Tambora dan Rinjani tua. Bahkan lebih hebat dari letusan Tengger di zaman purba yang membentuk komplek Gunung Bromo sekarang. Walaupun demikian, letusan Batur purba masih di bawah letusan Toba yang merupakan satu-satunya supervolcano di Indonesia. Besar kemungkinan letusan Batur purba juga membuat perubahan iklim di seluruh dunia dan menurunkan suhu iklim dunia selama bertahun-tahun. Letusan Batur purba yang kedua, kekuatannya lebih kecil dari letusan yang pertama. Jumlah material yang dilepaskan pun lebih sedikit dari letusan yang pertama. Tapi skala letusannya mungkin berkisar antara 6 sampai 7 VI Index. Walaupun sekarang gunung ini terlihat lebih tenang, tapi Gunung Batur ini masih menyimpan potensi bahaya yang sangat mematikan dari letusan yang dihasilkannya. Aktivitas vulkanik Gunung Batur yang tercatat sejak tahun 1804 hingga tahun 2000 memang bukan letusan paroksismal. Material piroklastik yang dilemparkan ke udara masih terkonsentrasi di dalam kaldera. Lava yang encer menyebabkan semburan yang menyerupai air mancur yang menyala-nyala di malam hari. Indah tapi sangat mematikan. Keindahan erupsi Batur ini seakan menyamarkan jejak letusan dahsyat yang mematikan dan membentuk sebagian wajah Pulau Bali. Evolusi gunung api Batur terus berjalan di balik keindahan panorama kaldera-kalderanya yang luar biasa. Mungkin Gunung Batur sekarang sedang mengumpulkan kekuatannya kembali hingga pada saatnya nanti gunung ini meletus kembali. Tapi ini akan terjadi dalam jangka waktu yang lama, bisa ratusan bahkan ribuan tahun di masa depan. Nah, itulah pembahasan kita tentang kemegahan kaldera Batur. Sebetulnya, selain Batur, di Bali juga ada kaldera yang tidak kalah megah, yaitu kaldera Baratan. Kaldera ini
juga tidak kalah megah dari kaldera Batur. Uniknya, di bekas kaldera Beratan ini sekarang terbentuk 3 buah danau yang menawarkan pemandangan yang super indah. Salah satu spot ikonik kaldera Beratan ini adalah Pura Ulun Danau. Semoga di lain video kita bisa membahas tentang kaldera Beratan ini. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kamu suka, silahkan klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, silahkan tinggalkan di komentar.